tak pateni, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Mujib selaku pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam serta teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aini Ulfatun Ummah, yang kedua Ainul Mustafiyah, yang ketiga Arina Usnayani, dan terakhir Ali Ridho Nurulawi. Kami di sini akan mendiskusikan tentang kemajuan teknologi kesehatan dalam peradaban Islam. Bab-bab yang akan kami bahas mengenai tentang pertama, ajaran Islam tentang pemeliharaan kesehatan, yang kedua perkembangan ilmu kedokteran, yang ketiga perkembangan rumah sakit dalam peradaban Islam, serta karya-karya ilmuwan muslim di bidang kedokteran. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ainul. Baik, terima kasih. Lanjutkan topik pembahasan pertama yaitu tentang ajaran Islam tentang pemeliharaan kesehatan. Kaidah-kaidah dasar ilmu kesehatan ditetapkan dalam ajaran Islam secara luas dan lengkap. Namun, mengenai ilmu pengobatan, ajaran Islam tidak memberikan informasi yang terperinci. Permasalahan tentang jenis obat-obatan dan pengobatan dijelaskan melalui sunnah. Nabi Muhammad telah memberikan beberapa jenis obat seperti madu dan jenis pengobatan seperti bekam, dan juga menganjurkan sebuah metode terapi yaitu dengan menghangatkan badan. Dalam Islam memberikan pedoman pendidikan jasmani bagi manusia agar memiliki kebugaran dan juga kekuatan. Dalam Al-Quran menyebutkan jenis makanan yang dapat mewujudkannya di dalam surah An-Nahl ayat 4 dan 5 yang disebutkan jenis makanan yaitu ikan dan daging. Ajaran Islam juga mewajibkan pada wanita untuk menjaga kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, disebabkan sistem reproduksi wanita merupakan tempat awal terbentuknya kehidupan manusia secara normal. Ajaran Islam juga menyediakan pedoman bagi kesehatan jiwa, yaitu dengan berpuasa. Baik, mengenai perkembangan kedokteran. Itu awal kembangan seperti awal mula kelahirannya dimulai pada masa peradaban dan bangsa-bangsa lain pada masa itu. Peradaban Yunani, orang Asclepius sebagai dewa kesehatan. Tokoh Yunani mengembangkan ilmu adalah Eucrates 5 atau 4 Masehi. Dia adalah tabib Yunani yang menulis dasar datan. Juga nama Epius Masehi di Asia Minor. Dokter yang berhasil menyusun dari 60 risalah Yunani. Selanjutnya yang kedua, masa Islam melalui 3
periode dan yang bersobat Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, masa peradaban Islam. Masa awal perkembangan kedokteran Islam melalui 3 periode pasang surut. Periode pertama, mulai dengan gerakan penerjemah literatur kedokteran dari Yunani dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab yang berlangsung pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Pada masa ini, sarjana dari Syria dan Persia secara gemilang dan jujur menerjemahkan literatur dari Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab. Rujukan pertama kedokteran terpelajar di bawah kekuasaan Khalifah Dinasti Umayyah yang mempekerjakan kedokteran ahli dalam tradisi Helenistik pada abad ke-8. Sejumlah keluarga dinasti Bani Umayyah dapat penerjemahan teks medis dan kimiawi dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Yang ketiga adalah masa kejayaan. Pada abad ke-9 Masehi hingga ke-13 Masehi, dunia kedokteran Islam berkembang begitu pesat. Sejumlah rumah sakit besar berdiri pada masa kejayaan Islam. Rumah sakit tak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengobatan para pasien, namun juga menjadi tempat penimba ilmu para dokter baru. Tak heran bila peneliti dan pengembangan yang begitu gencar telah menghasilkan ilmu medis baru. Pada bab yang ketiga, yaitu perkembangan rumah sakit dalam peradaban Islam. Di awal sejarah rumah sakit Islam, sebutan untuk rumah sakit dalam bahasa Islam ini dikenal dengan kata al-bimaristan, bukan al-mustashfa. Al-bimaristan berasal dari bahasa Persia, yaitu kata bimar, yang berarti sakit, cedera, atau luka, dan kalimat satan, yang berarti tempat. Jadi, bimaristan merupakan tempat orang sakit dan melakukan pengobatan berbagai penyakit atau melakukan operasi di zamannya. Dalam prakteknya, Al-Bimaristan saat itu bukan hanya berfungsi sebagai rumah sakit, akan tetapi juga sebagai laboratorium penelitian dan sekolah kedokteran yang melahirkan dokter-dokter Islam. Khalifah dinasti Umayyah Walid bin Abdul Malik merupakan orang pertama yang mendirikan rumah sakit, yaitu Al-Bimaristan. Dalam sejarah umat Islam di kota Damaskus, Syria pada tahun 707 Masehi, yaitu 88 Hijriah, di zaman Khalifah Al-Ma'mun, didirikan Al-Bimaristan, khusus untuk para wanita, anak-anak, dan lansia. Pada zaman Abbasiyah, yang juga dikenal sebagai zaman keemasan, Islam telah dibangun 3 bimaristan terbesar yang berada di 3 kota, yaitu Al-Bimaristan Al-Adudi di Baghdad, Al-Bimaristan An-Nuri di Damaskus, dan Al-Bimaristan Al-Mansuri di Kairo. Yang ketiga yaitu karya-karya ilmuwan muslim di bidang kedokteran. Yang pertama yaitu Al-Zahrawi pada abad ke-10 mengeluarkan buku kedokteran ternama berjudul At-Tasrif dan juga memperkenalkan penggunaan benang jahit bedah dalam operasi. Yang kedua, Ibnu Sina dengan karyanya yang paling terkenal yaitu Al-Qanun fit Tibb
penemu teori penularan TBC dan manfaat etanol. Yang ketiga, Al-Razi menulis buku Al-Hawi fi Al-Tib, buku ensiklopedia medis, dan pelopor pengobatan terhadap campak dan cacar air. Yang ketiga, Ibnu Haytham dikenal dengan tulisannya tentang ilmu optik dan sistem kerja organ mata. Yang kelima, Hunay Ibnu Ishaq yang menerjemahkan banyak buku kedokteran Yunani kuno seperti buku karya Galen dan Aristoteles. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.